April 1879, lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryoso Sastraningrat dan Mas Ajeng Masirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Bu, saya izin berangkat ke sekolah ya. Sekolah? Buat apa kamu sekolah? Lebih baik kamu tuh di rumah menunggu pinangan. Tapi Bu... Sudah, ibu tidak menerima alasan. Lebih baik sekarang kamu masuk ke dalam, bantu ibu bersih-bersih rumah. Kartini memikirkan cara agar terus bisa menuntut ilmu dengan segala keterbatasan dari ibunya. Saat Kartini tengah dalam lamunannya, datanglah seorang temannya dari bumi Eropa. Kartini, kenapa tadi kamu tidak berangkat ke sekolah? Ibuku sudah tidak mengizinkan aku untuk sekolah lagi. Lalu kamu mau bagaimana di sekolah? Sebenarnya aku tidak ingin, tapi mau bagaimana lagi? Ya sudah, kalau seperti itu, saya pinjamkan saja buku saya kepada kamu. Terima kasih, maaf kalau merepotkan. Tidak apa-apa. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Kartini tidak menyerah begitu saja. Larangan dari ibunya untuk tidak bersekolah bukan menjadi penghalang Kartini untuk menggapai cita-citanya. Kartini memutuskan untuk terus belajar dengan mengandalkan buku-buku yang ia punya. Saat Kartini tengah sibuk membaca, teman-teman pribadinya menghampiri dirinya dengan wajah yang terheran-heran. Mengapa Kartini tidak bersekolah? Batin mereka. Kartini, kamu tidak sekolah? Saya sudah tidak sekolah lagi, jadi saya akan belajar di rumah karena ibu saya sudah tidak mengizinkan saya lagi untuk sekolah. Lalu kamu belajar di sekolah bagaimana nih? Iya, aku penasaran apakah berbeda dengan sekolah? Mungkin sedikit berbeda. Hah? Bagaimana kalau aku mengajarkan kalian saja di sini? Boleh. Jadi, ini adalah huruf A. Ayo dibaca. A. Nih, sedang apa kau di sini? Aku sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kau mengajar? Wanita harus menikah dan mengurus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang, balik ke penginapanmu. Kartini dipaksa pulang oleh Kang Mas. Sesampainya di rumah, Kartini mendapat kabar mengejutkan bahwasannya ada seorang bangsawan yang ingin meminangnya. Kenapa, Bu? Kamu mendapatkan pinjatan dari Raden Adipati. Tapi, Bu, saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke Belanda. Tidak boleh. Ibu tidak setuju. Kamu harus menerima pinjatan dari Raden Adipati. Harusnya kamu bersyukur mendapatkan pinjatan itu, bukan malah menolaknya. Apa yang harus disyukuri, Bu? Dipingin oleh orang laki-laki memiliki 3 istri. Pokoknya, ibu tetap tidak setuju. Kamu harus tetap menerima pinjatan itu. Jangan paksakan keinginan ibu. Suami saya menikah lagi. Dia lebih memilih istrinya yang lebih muda dan tinggi. Jangan sampai Kartini bernasib sama seperti saya, Bu. Saya tetap tidak setuju. Pokoknya, Kartini harus menerima pinjatan itu. Tapi Bu, Kartini, apa benar kamu ingin melanjutkan sekolah ke Belanda? Benar, Romo. Ya sudah, Romo izinkan. Kamu sudah mengizinkan, tapi buat saya bagaimana jika ibu tahu? Terserah adik saya. Terima kasih, Romo dan Prambos.
Bu Romo, ada apa nih? Saya ingin melanjutkan sekolah saya ke Belanda, tapi saya mendapat pinjatan dari Raden Adipati. Pasti dia tidak akan mengizinkan saya untuk sekolah di Belanda. Ya sudah, kamu terima saja pinjatan dari Raden Adipati. Lalu, bagaimana dengan sekolah saya di Belanda, Mbok? Bagaimana kalau kamu tetap harus menerima pinjatan dari Raden Adipati dengan satu syarat? Syaratnya adalah kamu harus sekolah di Belanda. Baik, Mbok. Besok saya akan melakukan rencana itu. Terima kasih ya. Jadi bagaimana? Apakah dia sudah menerima pinjatan dari saya? Saya menerima pinjatan dari Raden Adipati, tapi dengan beberapa hal. Yang pertama, saya tidak mau membatas kaki suami saya. Yang kedua, suami saya harus mengizinkan saya melanjutkan pendidikan di Belanda. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, suami saya harus membantu saya membangun sekolah di negeri ini. Cukup, Kartini. Untuk apa kamu memberikan syarat yang begitu banyak pada Raden Adipati? Sudah, tidak perlu. Bu, saya akan mengizinkan dia. Terima kasih, Raden Adipati. Terima kasih. Kartini, cahaya dari Jepara. Di balik gelapnya dinding bintang, lahir pemimpin dari hati perempuan. Dengan pena dan pikiran merdeka, Kartini bersuara demi masa depan bangsa. Ia percaya perempuan berhak bermimpi, belajar, berpikir, dan berdiri sendiri. Langkahnya mungkin tak panjang usia, namun cahayanya abadi sepanjang masa. Kini kami melanjutkan jejakmu, menggapai ilmu dengan penuh semangat. Terima kasih, Kartini pahlawanku. Engkau inspirasi perempuan Indonesia hebat.